Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen Habian Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, bahkan memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 25 Maret 2024. Firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya tentunya pasti pernah ada dalam posisi memberitakan firman, ataukah kita mendengarkan firman sebagai pemberita atau yang menyampaikan, atau kita sebagai pendengar, ya. Dan hari ini Bapak Saudara, kita akan melihat dua ayat ini, bagaimana kita harus menyampaikan firman itu. Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, tentunya tidak semua dapat menerima, ya. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada ane demen, ada ane sing, gitu ya. Nah, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita melalui firman-Nya, pada masa pemerintahan Raja Ahab di Israel saat itu, ya, Raja Ahab dan juga Yosafat Raja Yehuda, mereka sedang mempertimbangkan untuk berperang melawan Ramot Gilead. Raja Ahab lalu mengumpulkan 400 nabi untuk menolongnya mengambil sebuah keputusan. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Ahab sendiri menjadi nabi. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan apa yang disenangi oleh Ahab, ya, apa yang menyenangkan hati Ahab, itu yang disampaikan, ya. Apa yang menyukakan di telinga Ahab, itu yang nabi-nabi ini sampaikan, karena mereka dipilih oleh Ahab. Namun berbeda Saudara dengan Mika, ya. Mika jelas mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Ya, di sini berbeda bahwa Mika akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Apa yang difirmankan Allah, itu yang akan disampaikannya kepada umat. Mika menubuatkan bahwa Ahab tidak akan menang ketika berperang dan bangsa Israel akan bercerai-berai di gunung-gunung. Ahab tidak menyukai nubuatan itu, ya, karena baginya hal itu akan menghalangi apa yang akan dia lakukan. Ahab tidak mau mendengar apa yang dikatakan Mika, tapi Mika mengatakan ia akan menyampaikan apa yang difirmankan Allah, ya, sekalipun itu tidak diterima oleh Ahab. Sebagai pemberita firman, sesungguhnya dan seharusnya adalah menyampaikan apa yang dikehendaki Allah, ya, yang menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati si A atau si B, si C atau si D, tetapi apa yang difirmankan oleh Allah. Itu yang pertama. Kalau kita melihat ayat yang kedua, ya, ini adalah surat yang kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah anak didiknya yang menjadi pemimpin jemaat di Efesus, ya. Paulus menitipkan pesan terakhir bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius adalah tidak hanya dari luar saja, tetapi dari dalam jemaat sendiri. Sehingga Paulus
menasihatkan kepada Timotius dikatakan beritakanlah firman, ya. Kata Yunani itu keruso, artinya memberitakan atau berkhotbah atau menceritakan, menyampaikan sesuatu, ya. Beritakanlah firman, artinya yang diberitakan adalah firman, ya, bukan yang lain. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kata siap sedialah ini Bapak Ibu berasal dari kata epistemi, artinya berdiri dekat dengan tiba-tiba, ya. Tiba-tiba gitu kan, suddenly, tiba-tiba begini, tiba-tiba kita tidak menyangka gitu, sesuatu yang datang secara mendadak gitu kan, tidak terprediksi, ya, tanpa kita persiapan, tetapi harus siap sedia menyampaikan firman kebenaran itu, ya. Kapanpun, dimanapun, kita harus siap memberitakan firman. Firman yang bagaimana? Yaitu firman kebenaran, ya. Menjadi pemberita firman atau pemberita kebenaran yang pertama adalah benar-benar menyampaikan apa yang difirmankan Allah, ya. Dan yang kedua adalah siap sedia apapun keadaannya. Dan jika kita dalam posisi pendengar, kita juga berhikmat, ya, ketika kita mendengar, ketika itu sedikit keras gitu kan, sedikit pedas, jangan sampai kita menjadi tersinggung dan marah, ya. Apalagi marah sama pendetanya gitu kan. Tetapi bagaimana firman yang kita dengar itu kita jadikan alat untuk menegur kita, mengingatkan kita berefleksi diri, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Selamat memberitakan kebenaran, dan selamat kita menjadi pendengar-pendengar yang baik. Tidak hanya mendengar, tetapi kita melakukan kebenaran itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk kami terus menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Kebenaran-Mu Tuhan yang kami beritakan. Dan kami akan selalu siap sedia apapun keadaannya. Kami mau terus Tuhan pakai menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus memampukan kami untuk menyampaikan kebenaran itu apapun konsekuensinya. Dan Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghiang, Abian Basi dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan menghiburkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Kiranya Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan dalam kehidupan suami istri, tumbuh kembang anak-anak, pendidikan, perkuliahan, bergumul akan jodoh, keturunan, teman hidup, bergumul akan sakit penyakit, masa depan, masa tua, perekonomian, keuangan, pekerjaan. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila kami semua Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan apapun persoalan-persoalan yang terjadi di jemaat-Mu Tuhan, di Galang Ninghiang Abian Basi, kami percaya Tuhan Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan akan berperkara, Tuhan yang setia membela umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati terus juga pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kiranya Kau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, Kau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang memberi menang, Raja dari segala raja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu mohon berkat yang daripada-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.